tentu kita merasakan ya, berbagai macam ragam pola kehidupan manusia, pola kehidupan kita sendiri, pola kehidupan keluarga, tetangga, bahkan para pemimpin kita, bangsa yang kita cintai ini. Kita tahu mana yang benar-benar dunia, urusan dunia hanya sebagai alat sarana. Untuk apa? Untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia ada yang betul-betul hanya menghadap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas apa yang diberikan, senang ridho apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena keimanannya, mungkin karena keilmuannya, mungkin karena amal solehnya, mungkin karena doa-doa ibu bapak, kakek nenek dan guru-gurunya. Hadirin Allah semua. Tetapi sebaliknya ada manusia yang dikaca adalah dunia dan dunia, bahkan serakah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap kepada manusia tentang pekerjaannya, mengharap kepada manusia tentang pertolongannya, mengharap kepada manusia, serba manusia. Hadirin bukan Allah Subhanahu. Boleh kita yang namanya butuh saling tolong menolong kepada manusia, tetapi yang sebenarnya yang kita menghadap dan kita memohon hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya ini yang membagi urusan rezeki, yang membagi ilmu dan yang membagi yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah telah bersabda, izhad fit dunia, zuhudlah kalian terhadap dunia. Zuhud, ya zuhud bukan berarti kita tidak suka, tidak mau hadim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat nanti bagaimana zuhud dalam Islam itu sendiri. Apakah Islam tidak membolehkan mencari jabatan? Apakah Islam tidak boleh menjadi orang kaya? Apakah tidak boleh dalam Islam Allah Subhanahu mengejar dunia? Bapak-bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah telah bersabda, zuhudlah kalian dalam menghadapi dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhud. Dan juga lanjutannya, wazhad fima fi aidin nas tuhibbu, dan zuhudlah kalian apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka akan suka kepadamu. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ya, kita hidup di dunia kita perlu, tapi tujuan kita bukan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia sebagai sarana. Dunia kita diciptakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar iman kepada Allah, atas dasar mengikuti Rasulullah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menyikapi dunia ini? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang gila dunia. Na'udzubillah min dalik. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal memberikan penjelasan, memberikan gambaran jelas dan gamblang. Yang pertama, orang yang zuhud dunia itu adalah pertama hanya makan yang halal. Masya Allah. Jadi orang yang zuhud dunia itu hanya yang dimakannya halal-halal saja, pekerjaannya halal, jabatannya halal. Saudara Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pekerjaannya haram, meraih jabatannya haram, itu bukan zuhud tetapi gila dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sanggupkah kita hanya makan yang halal-halal saja? Siapapun kalau yang makan yang halal, Masya Allah, Alhamdulillah ya, berkah itu hidupnya. Tapi siapapun yang makan yang haram, berarti dia serakah dunia, bahkan barangkali gila dunia. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapa lagi? Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang zuhud dunia adalah orang yang mencari rezekinya, ngambil rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang halal tapi tidak berlebihan. Masya Allah, ini tingkatan kedua, ini lebih berat lagi. Silakan mencari harta, silakan mencari jabatan, silakan. Allah Subhanahu, boleh dengan apa? Dengan cara yang halal. Kalau berlebih, berbagi, bersedekah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang halal saja kalau berlebihan, tidak berbagi, tidak bersedekah, tidak berzakat, naudzubillah min dzalik. Sudah diberikan hadir mengenai Allah subhanahu amanat harta, amanat jabatan, kok berlebihan, halal berlebihan aja tidak berbagi, itu juga dinamakan tidak zuhud dunia. Saudaraku yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka coba Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana sahabat Abu Bakar, bagaimana sahabat Umar, bagaimana sahabat Utsman, bagaimana sahabat Ali. Mereka kan Allah diberikan amanat ilmu, diberikan amanat harta, diberikan amanat jabatan, tetap zuhud dan dimakan yang halal. Dan mereka yang diberikan amanat harta berbagi, bahkan selalu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bagaimana? Masya Allah, menyertai Rasulullah dalam perjuangannya, jiwa raganya dan hartanya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya amanat harta, amanat jabatan, tetap zuhud dunia. Bapak-bapak Allah semua, siapapun, kalau yang pekerjaannya halal, alhamdulillah berkah. Tapi berbagilah, bersedekahlah untuk manfaat diri, keluarga, bahkan bangsanya yang dicintainya. Saudara Allah subhanahu, ini tantaran yang kedua sudah berat. Saudara Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang amanat hartanya banyak, alhamdulillah berbagi, masya Allah, bersedekah, masya Allah, berwakaf, masya Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti mereka itu adalah zuhud. Tetapi kalau sebaliknya, bukan zuhud tapi cinta gila dunia. Bapak-bapak Allah subhanahu. Dan pada akhirnya yang terakhir, tingkatan terakhir, tingkatan para nabi, tingkatan para rasul, tingkatan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dunia diberikan kepadanya, tetap menghadap, tetap banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan zuhud kita atas pertolongan Allah subhanahu, menghadapi jabatan, menghadapi keilmuan, menghadapi harta, menghadapi semuanya, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang zuhud dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala qanaah hidupnya. Amin 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 ya rabbal alamin.